Saudara, pemerintah mulai pembangunan pelabuhan Tanjung Carat di Banyu Asin, Sumatera Selatan lewat skema pembiayaan kreatif berbasis kolaborasi multi pihak. Langkah ini menjadi strategi percepatan proyek strategis nasional tanpa membebani APBN dan APBD, sekaligus mendorong kreativitas dan juga konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah memilih skema kreatif financing untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Proyek strategis nasional yang memasuki tahap peluncuran ini tidak menggunakan APBN maupun APBD, melainkan mengandalkan kolaborasi pembiayaan multi pihak. Model pendanaan ini menjadi terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah mendorong pembangunan tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut hingga tuntas dan beroperasi penuh sesuai target tahapan. Dan ini merupakan sebuah proyek yang tidak melibatkan APBN maupun APBD. Ini adalah proyek creative financing di mana melibatkan BUMN, BUMD, dan juga swasta. Tadi teman-teman sudah menyaksikan ada semacam komitmen bersama dari seluruh pelaku usaha, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan New Palembang Tanjung Carat, dengan harapan bahwa ini bisa mengekskalasi pembangunan pelabuhan ini dan bisa selesai tepat waktu, minimal tepat waktu. Harapannya bisa dipercepat, Pak Gubernur. Peluncuran pembangunan menandai dimulainya tahap ke-11 dari total 15 fase pembangunan. Skema pembiayaan melibatkan sinergi BUMN, BUMD, dan sektor swasta dengan pembagian peran dan resiko yang lebih proporsional. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, sementara kebutuhan investasi ditopang mitra usaha. Paling lambat tadi kan di Q3 dan Q4 ini sudah running. Sebenarnya ini sudah, kalau bahasa umumnya inilah sebenarnya groundbreaking, tetapi ini tidak di lapangannya. Tapi Q3 itu artinya di kuartal 3. Kuartal 3 itu di bulan 6 sampai bulan 9 itu insya Allah sudah. Pelabuhan Tanjung Carat ditargetkan mulai dibangun pada kuartal 4 2026 dengan nilai investasi sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kawasan seluas 230 hektar ini dirancang sebagai pusat logistik terpadu berbasis multimoda yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan target operasional pada 2028 atau 2029. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita kupas perkembangan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat bersama Basyarudin Ahmad, Asisten 2 Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Basyarudin. Bapak, apa alasan pemerintah ini menggunakan pembiayaan kreatif ini Pak untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini? Ya, tentunya perjalanan pelabuhan ini sudah begitu panjang ya, begitu panjang dari beberapa gubernur. Kita hitung-hitung bisa 8 gubernur dengan studi-studi yang banyak sudah dilakukan, baik itu oleh Bechtel, oleh Louis Burger, dan juga oleh Pelindo sendiri, dan terakhir oleh kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Tentunya dengan keterbatasan fiskal pemerintah, baik pusat maupun di daerah, kita mencoba untuk mencari alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan agar pembangunan ini tetap berjalan. Oleh karena itu kita memilih creative finance, dan tentunya creative finance ini banyak. Kalau kita lebih mengenalnya dengan KPBU ya, atau Public Private Partnership, mulai dari BOT, BOO, DBOFM, dan banyak lagi. Dan pada pembangunan ini kami coba mengeksersis lama dan sangat ketat sekali bersama Kementerian Perhubungan, dan terpilihlah pola kerjasama, yaitu kerjasama pemanfaatan BMN atau aset BMN yang kita sebut dengan KSP BMN, di mana pemerintah memiliki tanah, kemudian untuk pembiayaan dan pembangunan itu oleh pihak badan usaha. Oke Bapak, ini kan banyak pihak-pihak yang terlibat begitu ya Pak ya, ada dari pemerintah, BUMN, dan juga BUMD. Bagaimana kolaborasi dan juga pembagian perannya Pak antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta dalam pembangunan ini Pak? Sekarang kita memasuki fase ke-13 kalau nggak salah ya, atau ke-12,
fase pembentukan joint venture JV, yaitu konsorsium antara PT Pelindo BUMN, kemudian PT Samudra Pasai itu swasta, dan daerah sendiri melalui BUMD Sumatera Selatan Energi Gemilang. Tentunya di sini akan dibahas ya peran masing-masing mulai dari pembiayaan dan pembangunan. Sekarang dalam tahap pembahasan, bisa saja nanti pembahasan pertama adalah persentase dari saham masing-masing badan usaha yang akan ditentukan dalam exercise kita. Kemudian bisa saja Pelindo 51%, kemudian Samudra Pasainya 31%, dan Sumatera Selatan Energi Gemilangnya 19%. Itu nanti ditentukan dalam rapat pembentukan JV nanti. Baik, ada pembagian begitu ya Pak ya untuk setiap pihaknya. Lalu bagaimana dampak pelabuhan Tanjung Carat ini Pak terhadap konektivitas dan juga ekonomi di Sumatera Selatan nantinya Pak? Ya, kita lihat sendiri saat ini begitu banyaknya komoditas dari Sumatera Selatan yang membutuhkan outlet besar, yang saat ini sangat-sangat terkendala, bahkan bisa memanfaatkan outlet dari provinsi lain. Nah, kondisi saat ini kita lihat sendiri, kedalaman Sungai Musi untuk dilalui kapal-kapal besar itu sudah tidak memungkinkan lagi karena draftnya sekitar 5 sampai 6 meter, sehingga kapal-kapal besar yang akan masuk ke Palembang, ke Pelabuhan Bom Baru itu harus menunggu selama 6 jam, ketika pasang naik baru bisa masuk, dan harus dilakukan transfer ke kapal-kapal kecil. Tentunya ini tidak efisien dan memakan kos yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan adanya Pelabuhan Tanjung Carat ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan memicu dan memacu hilirisasi dan juga magnet bagi para investor, dengan terintegrasi dengan konektivitas antara jalan tol, jalan kereta api, dan juga jalan nasional yang sudah sebagian ada existingnya. Oke, Bapak kalau kita berbicara mengenai tantangan begitu ya Pak ya, apa tantangan ini agar proyek ini selesai tepat waktu dan juga berkelanjutan hingga 2028 hingga 2029 nanti Pak? Ya, tentunya yang pertama tantangan besar kita adalah nanti terkait pembiayaan dan financial closing ya. Nah, ini tentu kita harus dapat memastikan bahwa proyek ini benar-benar bankable dan dapat menarik para investor. Yang kedua, yang tantangan besar kita adalah agar seluruh pembangunan transportasi dan jaringan transportasi ini terintegrasi dan dibangun secara paralel. Karena ini kita akan membangun jalan tol yang terkoneksi dengan jalan tol Palembang Betung dan juga Palembang Muara Enim, dan langsung connect ke Pelabuhan Tanjung Carat. Kemudian juga kita sedang merencanakan pembangunan jalan kereta api yang tentunya ini harus bisa dilakukan secara paralel, karena ini kalau pelabuhannya ada, jalan tolnya nggak ada, ini mengakibatkan pelabuhan tidak optimal jadinya. Itu, Baik, Mbak. ada pembangunan yang berparalel begitu ya Pak ya. Apakah masyarakat lokal juga akan dilibatkan atau mendapatkan manfaat langsung dari proyek ini Pak? Oh ya, tentunya ketika jadi Pelabuhan Tanjung Api-Api ini akan menjadi prime mover bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Ketika pelabuhan jadi dan hilirisasi juga terpacu untuk pembangunan di sana, maka akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan tentu butuh tenaga kerja. Dan disitulah kesempatan kita untuk berperan meningkatkan tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja di kawasan industri. Oke, baik. Apa harapan pemerintah Pak terhadap keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat ini dalam jangka waktu yang panjang begitu Pak? Ya, tentunya pembangunan pelabuhan ini ada
yang intermediate, ada juga yang ultimate. Tahap intermediate mungkin bisa dibangun dalam waktu cepat, itu 2 trestle untuk curah kering dan multipurpose, dan tahap ultimate nanti akan terbangun 3 trestle yang tentunya ketika pelabuhan ini sudah ready, maka kita berharap ini akan memicu hilirisasi sehingga pelabuhan ini akan dapat menambah pemasukan bagi keuangan negara maupun keuangan dari pemerintah daerah. Baik, ini pembangunan untuk Pelabuhan Tanjung Carat ini akan dilaksanakan pada kuartal 4 begitu ya Pak, 2026, dan kita berharap ini bisa meningkatkan perekonomian nasional dan juga khususnya di Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Basyarudin sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sama-sama.